Kalau pemerintah agak kesusahan katanya buat ngeblok situs-situs judi online gitu ya. Itu pemerintah itu ya Kominfo itu datang aja ke grup Facebook tuh. Ada grup Facebook tuh ratusan yang di dalamnya isinya adalah orang-orang main judi semua, termasuk bandar-bandar nih admin-adminnya yang ada di sana. Nah, Kominfo kerjasama sama Facebook untuk ngeblok-ngeblokin tuh grup karena mereka dapat informasinya rata-rata dari sana. Orang-orang pemain di daerah nih yang pada terjerumus judi online segala macam, itu mereka datangnya dapat linknya, slot gacor bla 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 segala macam itu dari grup Facebook Kominfo. Jadi Konfir tinggal aja masuk ke Facebook gitu, dicek. Sekelas Kominfo masa nggak ada intelijen buat ngecek grup-grup Facebook sih? Coba deh kita nalar gitu. Itu kan paling mudah gitu. Itu minimal bisa mengurangi lah. Karena informasi-informasi teman-teman yang di daerah yang mereka masih kecanduan, yang mereka masih bermain, itu mereka dapatnya dari grup Facebook. Jadi pemerintah tinggal hubungi aja Facebooknya untuk ngeblok grup-grup Facebook itu. Itu pertama. Kedua, kan banyak nih live streaming yang ada di YouTube tuh, ya kan? Ya, Kominfo tinggal ngabarin aja sama YouTube nih, orang-orang yang live streaming kayak gini, tolong di banned kayak gitu mamanya. Ngomong aja. Jadi jangan fokusnya di situs-situs itu. Untuk masuk ke situs ini kan, kalau orang nggak tahu linknya, mereka nyari di search engine. Paling 2 itu aja. Gitu. Cuma kalau di grup Facebook itu mereka kan komunitas. Banyak teman-teman yang pada nanya nih, gimana sih caranya agar kita nggak mendapatkan iklan-iklan di sosial media, iklan-iklan judi gitu ya, iklan-iklan slot gitu. Kalau iklan ini kan si advertisernya ini nih, mereka ngiklan di YouTube umumnya ya, sebenarnya sudah ada aturan. Google Ads-nya itu udah ada aturan kalau kita nggak boleh mengiklankan hal-hal yang berbau dengan perjudian, berbau dengan pornografi, berbau dengan obat bahkan kayak gitu. Itu sebenarnya sudah ada aturannya. Tapi si pengiklan ini, advertiser ini, mereka membuat agar konten yang diiklankan itu lolos itu gampang gitu. Mereka mengemasnya gaming itu tadi, slot gaming, dan itu lolos kalau di Google Ads, itu lolos kayak gitu. Lolos untuk dipublikasi gitu. Untuk menjadi sebuah ads atau ya ads copy yang berjalan kayak gitu. Itu agak terlalu ribet untuk ngebloknya memang gitu. Kalau untuk iklan-iklannya itu gitu. Tapi kita sebagai pengguna sosial medianya yang di Facebook ataupun di YouTube gitu, agar tidak muncul iklan itu lagi, itu udah sempat gue bahas juga. Jadi iklan ini bakal ngebaca behavior kita, kebiasaan kita gitu. Jadi kebiasaan kita nontonin live streaming orang-orang pada main slot, kebiasaan kita masuk ke situs judi slot itu kan direkam Google umpamanya sama si Facebook umpamanya, untuk mereka mendapatkan data behavior kita, untuk kita suguhkan itu iklan yang tepat kayak gitu. Jadi iklan yang relevan dengan kebiasaan si pengguna. Itu sebenarnya cara kerjanya sih simpel kayak gitu. Advertiser udah tahu lah hal-hal kayak gitu, udah paham lah, itu udah di luar kepala. Contohnya kayak lu habis masuk ke marketplace, contohnya lu masuk ke Tokopedia, lu habis beli keyboard komputer umpamanya kayak gitu. Terus lu masuk ke Detik baca nih. Nanti iklan yang ada di Detik itu ya tentang hal-hal yang berbau equipment teknologi tadi, disuguhin keyboard lah, disuguhin monitor komputer lah kayak gitu umpamanya. Itu udah biasa karena mereka ngebaca kebiasaan lu untuk disuguhkan sebuah konten yang tepat kayak gitu. Itu gampang, itu cara menganalisisnya memang seperti itu gitu. Jadi kita sebagai pengguna sosial medianya ya yang pinter-pinter. Jadi pertama adalah rubah kebiasaan itu. Kalau kebiasaan lu masih terekam di si platform Facebook ataupun YouTube ataupun yang lain, itu lu bakal disuguhkan terus konten-konten yang relevan, iklan-iklan yang relevan dengan kebiasaan lu, behavior lu. Perubahannya adalah kebiasaan lu mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu lu rubah. Yang biasanya contohnya masuk ke situs-situs slot gitu mamanya. Ya lu rubah, lu masuk ke situs-situs yang positif mamanya. Nanti rekomendasinya bakalan berubah gitu. Terus di sosial media, di YouTube mamanya segala macam, lu nontonin hal-hal yang berbeda, mamanya nontonin musik gitu mamanya. Nanti lama-kelamaan lu disuguhinnya ya iklan-iklan yang berhubungan dengan musik kayak gitu. Caranya seperti itu teman-teman, kalau kepengin menghilangkan iklan-iklan yang ada di akun sosial media teman-teman. Tapi itu prosesnya lumayan lama, bisa berbulan-bulan kayak gitu. Nah,
Paling gampang kalau untuk di YouTube umpamanya lu bikin Gmail baru agar behavior lu tuh baru, kebiasaan lu tuh baru gitu. Jadi nggak usah di YouTube tuh nggak usah nontonin short lagi gitu. Terus kalau untuk di Facebook, ya lu harus berubah kebiasaan, lu harus nontonin hal-hal yang di luar dari kebiasaan lu sebelumnya seperti slot segala macam. Lu harus keluar dari sana kebiasaannya gitu. Mau nggak mau lu harus ganti akun gitu, bikin akun baru lah gitu, biar lu setiap hari nggak terdistraksi sama konten-konten yang berhubungan dengan judi. Akhirnya kita risih, akhirnya kita muak dengan melihat hal kayak gitu. Ya udah, nggak bisa, nggak ada cara lain kecuali lu merubah kebiasaan lu beraktivitas di sosial media. Itu cara kerja algoritmanya tuh seperti itu. Lu kalau nontonin video-video orang-orang pada joget-joget di TikTok segala macam, nah ya nanti lu disuguhin ya rekomendasinya video-video orang-orang joget-joget kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman tuh benar-benar niat kepengen berhenti dan kepengen nggak mau ada iklan-iklan kayak gitu. Akhirnya di luar kontrol kita lah bro. Kenapa? Karena si advertiser ini ya hanya mengiklankan, yang menyebarkan itu kemana kan dari si platformnya. Gue mau iklanin di Facebook mamanya gitu. Gue target marketnya adalah orang-orang usia dari 17 sampai dengan 24 mamanya. Di daerah mana aja, kan sudah ada tuh. Itu disebarkannya secara random sesuai dengan target kita. Itu ya sama si platform. Iklan ini sama si platform slot online ini lolos untuk jadi sebuah iklan yang aktif berjalan, itu ya urusannya si platform gitu. Jadi umpamanya memang sudah ada aturannya, berarti si advertiser ini yang pinter untuk meloloskan produk ini gitu. Kayak obat-obatan segala macam kan nggak lolos. Kita iklan di Google gitu ya. Umpamanya lu mau jual obat apa umpamanya ya. Pokoknya obat lah yang berbau obat, itu nggak boleh. Caranya ya lu memanipulasi kopinya itu, ads copy namanya. Deskripsi kalimat, title di iklan, foto segala macam, itu memanipulasi si sistem untuk lolos. SMS blast di WhatsApp ataupun di SMS itu kan sudah diblok sebenarnya kata-kata yang tidak diperbolehkan untuk jadi bahan advertiser gitu kan, nggak boleh. Tapi mereka kan memanipulasi gitu. Kan banyak kan kita dapat SMS yang tulisannya itu katro gitu kan, hanya pakai angka 4 kayak gitu kan, banyak kan. Iklan-iklan juga banyak yang kayak gitu. Yaitu di luar kontrol kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisasi lah iklan itu muncul di sosial media kita gitu. Tapi untuk kita bersih sama sekali ya nggak mungkin, karena kita yang numpang di sosial media itu kok